مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Afsus salam wa it'amut ta'am wasilul arham wasallu fil laili wa nafsun niyam tadkhulul jannata bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Fa inna asdaqal haditsul kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala aidan ya ayuhan nas rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa hidup di dunia ini dengan damai dan tentram. Kedua kalinya, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabiullah, baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, sehingga kita bisa mengetahui apa itu iman, Islam dan ihsan. Kalinya saya di sini sedikit menyampaikan hukum tentang Ramadan dan pandemi COVID-19. Ramadan adalah satu-satunya nama bulan yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Di dalamnya terdapat malam yang digambarkan lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, Syahrul Azim Mubarak, bulan yang agung dan berlimpah keberkahan. Itulah Ramadan. Maka dengan berbagi keistimewaannya, inilah kita dianjurkan bergembira dan bersukacita dalam menyambutnya. Sebab kegembiraan menyambut Ramadan itu menjadi salah satu tanda keimanan seorang muslim. Berkata tamu agung yang mulia, maka kita perlu mempersiapkan segalanya dan tentu dengan senang hati menyambut datangnya sang tamu. Di dalam Quran surah Yunus surah 10 ayat 58 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Namun kegembiraan tersebut sepertinya harus dilingkupi juga dengan kesedihan. Ada tamu tak diundang yang mungkin akan menemani kita selama bulan Ramadan nanti, bahkan beberapa bulan ke depannya. Ya, hampir 3 bulan sudah pandemi corona virus disease 2019 COVID-19 melanda dunia. Virus yang berawal dari kota Wuhan di provinsi China ini dalam waktu singkat menyebar ke lebih dari 200 negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia meresponnya dengan menyatakan status bencana nasional dan kemudian mengeluarkan aturan social distancing diubah jadi physical distancing guna mencegah penularan lebih masif. Kampus dan sekolah-sekolah mengalihkan proses belajar menjadi sistem daring. Sejumlah perusahaan dan instansi menugaskan karyawannya atau pegawainya untuk bekerja di rumah. Dunia seakan diistirahatkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Manusia tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Berdasarkan data WHO, hingga Selasa 7
April 2020 ada 1,35 juta orang di dunia yang terinfeksi. Hal ini tentu menjadi kabar kurang baik, terlebih bagi umat Islam di Indonesia maupun di seluruh dunia yang berharap dapat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dengan tenang dan kekhusyukan. Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan pada saat seperti ini? Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Walau demikian, di tengah sulitnya situasi seperti ini, kita tetap harus mempersiapkan diri dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Menyambut yang dimaksud sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh selain puasa Ramadan, dan aku juga tidak pernah melihat beliau begitu banyak berpuasa selain pada bulan Sya'ban. Artinya dalam menyambut Ramadan kita dapat melakukan berbagai persiapan, sebab Ramadan adalah momentum olah jiwa tahunan, di mana ada dua dimensi yang dibentuk di sini. Yang pertama ruhiyah dan yang kedua jasadiyah. Pertama dimensi ruhiyah yang mencakup segala hal tentang semangat dan ketaatan dalam beribadah seperti solat, tilawah, zikir dan lain-lain. Kedua, dimensi jasadiyah yang menguji ketahanan fisik dengan adanya larangan makan dan minum dari mulai terbit fajar hingga tenggelamnya matahari di waktu maghrib. Sekian kutub yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, itu datang dari saya sendiri. Apabila ada benarnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi wasabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.